Rahmatillah ada dengan fi'ilillah salatan wa salaman la ilaha illallah mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin. Allahumma a'tina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akhrijna bit taqwa wa jannina bil 'afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif al-imam al-habib Muhammad bin Salim bin Hafiz di kitabih At-Tadhkiratul Haqqaniyah fima yajibu 'ala nisa min al-umur diniyah ila akbar. Berkata Habib Muhammad bin Salim bin Hafiz di dalam kitabnya At-Tadhkiratul Haqqaniyah di kitab wanita sampai pada perkataannya kaifiyatul wudu biwajibatihi wa sunatihi. Tata cara wudu berikut kewajiban dan sunah-sunahnya. Nah, kita belajar bagaimana cara wudu dan apa saja yang diwajibkan tatkala wudu dan apa saja yang disunahkan tatkala wudu. Kaifiyatul wudu, adapun cara berwudu, antar tasilal mar'atu kaffaiha qabla an tudkhilahumal bina. Tata cara wudu adalah seorang wanita mencuci kedua tangannya sebelum memasukkannya ke dalam wadah. Nah, jadi kita sebelum wudu itu basuh dulu, ya, basuh dulu tangan. Misal kita pakai hand body, basuh, ya. Atau pengen kukur basah, kesuruhannya itu hilang, akan kukur basahnya. Atau misalnya apa tuh, bila-bilanya hari Minggu pakai kapal dangan, nah itu hilang akan tuh. Jangan sampai air wudhu yang kita pakai itu berubah warnanya. Kalau air wudhu kita berubah warna, air itu kan warnanya jernih. Kalau berubah menjadi ada jernih lagi, ya dengan sebab hand body atau apa hiasan-hiasan di muka, maka wudhu kita kan sah. Berkukur basah namanya dia. Basuh dulu, jangan langsung naik wudhu, kukur basah dipakai apa? Berubah warna air, itu diputihkan jernih lagi, ada sah wudhunya. Nah makanya di sini belajar apa? Jadi antak tasilal mar'atu kaffaiha qabla an tudkhilahumal bina. Tata cara berwudu adalah seorang wanita mencuci kedua tangannya sebelum memasukkannya ke dalam wadah. Jadi sebelum kita memasukkan ke wadah, tempat air wudu telah berak apa itu. Tangan kita basuh dulu, ya, kita basuh dulu. Siapa tahu ya tangan kita ada kotoran atau najis. Suma tastajiinkan alal qubuli awil duburi najasatun. Kemudian ia beristinja jika ada najis pada kubul atau duburnya. Nah, kalau kita masih, maaf lah, buang air besar atau buang air kecil, berbasuh dulu. Paham ya bang? Ada ya Allah? Kalau masih ada najis jangan wudu. Ada najis namanya. Entah najis dari diri kita sendiri atau najis dari orang lain. Contoh tanjak tahi ayam atau tanjak tahi kecap, basuh dulu. Basuh kapur je wudu basah. Misalnya rutin wudu, masuk langgar atau masuk masjid, sekalinya tanjak tahi, apakah batal wudu? Tidak batal. Dia basuh saja. Biar basuh, ya yang najis nih. Kan perlu lagi mau ulang wudu ya. Nah seperti itu. Bisa terjejak tahi kecap, tahi kucing atau tahi-tahi yang lain. Ya, nah lain kali takantun. Kalau orang salah satu dua jalan, takantun, tabayira, ta'mim, ya. Nah ini wajib diulang wudunya atau bersentuhan kepada yang bukan mahram, diulang wudunya.
atau terjebak kemaluan yang di hadapan ataupun yang di belakang terjebak batal wudunya. Nah, atau semuanya hilang ingatan, gila, pingsan telah orang pingsan itu jangan dilanjutkan sholatnya, wudu batal. Salah satu pingsan juga ada tidur, bangun goreng, aku sudah wudu kan sebelum goreng kali ya. Jadi bangun goreng supaya yang pulang ada boleh, ya. Kecuali tidur yang berwudu, kemudian pantat kita kada jauh daripada padudukan, kada terangkat daripada padudukan. Nah ini kan apa-apa. Nah, in kana ala kubuli awal duburi najasa, sumat tubas milu watam silu kafaiha qasidatan. Nah, kemudian pula membaca basmalah dan mencuci kedua tangan dengan niat baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Ya, baca bismillah, kita membasuh tangan itu sebelum kembali ke wudu kita basuh tangan dulu. Nah, ketika membasuh tangan baca bismillah. Mencuci kedua tangannya dengan niat, niat wudu pulanglah nawaitu ada di sunnah. Sahajaku menunaikan atau mengerjakan sunnah. Kan wudu ya Allah. Berniat Nabi Muhammad SAW sebelum wudu beliau membasuh tangan di sunat. Ya sebujurnya yang kalau kita wudu itu walaupun kada membasuhkan tangannya ada masalah sebersih ya. Tapi ini adalah sunnahnya Nabi Muhammad, gawiannya Nabi Muhammad SAW. Nah, artinya tatkala kita mengerjakan gawian Nabi Muhammad, pahalanya dapat, ya, pahala dapat. Banyak gawian Nabi Muhammad. Ini kan gawian Nabi Muhammad di dalam wudu. Dari Nabi Muhammad SAW, beliau sebelum berwudu itu basuh tangan dulu. Nah, kita ikuti Nabi Muhammad. Kemudian kita berniat, ya Allah, aku berniat mengikut Nabi Muhammad. Itu di dalam wudu, bangsa. Mau makan dulu, makan semangka, Nabi Muhammad makan semangka. Jadi makan walu, berniatnya, bukan ada berniat ada pahala. Karena kan asal mau makan ubah jalan. Kada makan ada dosa. Belum dia ada makan, belum dia dosa lagi kan dosa. Ada makan, belum dua hari dia kada makan kira-kira berdosa, makan berdosa. Makan tuh punya ubah, pernah makan anak ada apa-apa. Kecuali sesuatu yang ubah itu biar nyatakan ibadah nah di dalam pahala. Aku makan sagan bersahur. Aku makan sagan berbuka. Aku makan sagan buat beribadah. Aku makan supaya sigar awak, supaya awak mencari nafkah sagan anak bini. Ya kan? Akan pahala. Tapi kalau cuma makan aja ubah. Semangka Nabi Muhammad itu makan semangka itu. Berniat kita aku makan semangka karena Nabi Muhammad makan semangka dapat pahala. Ini kayak semangka warnanya. Tapi kan semangka. Ini pai solo. Pai solo lah. Kemudian ada belum ada? Oh di dalam sini. Oh di dalam plastik. Nah biar makan pai solo ya kan ya. Walau tapi Nabi Muhammad lebih malunya. Nabi Muhammad tuh dimakan walau saja. Nah biar dia bilang yang menggambar kan tuh Nabi Muhammad kerja walau. Nah ini. Tapi ini versi paisnya ya Pak. Pais walau. Pais. Pais bisa sama. Nah jadi tatkala kita berbismillah membasuh kedua tangan, tatkala memulai wudu nih, maka berniat nawaitu ada sunnah aku menggawi ini karena mengikut sunnah Nabi Muhammad. Nah, sama itu teh memorok sandal sebelah kanan. Niatakan gawi Nabi Muhammad. Kalau rumah assalamualaikum gawi Nabi Muhammad. Masuk rumah assalamualaikum gawi Nabi Muhammad.
Iya tak kan? Nah, makanya baguslah kita ini selalu ingat lawan Nabi Muhammad itu. Ya kan? Ingat kepada Nabi Muhammad sama kita ingat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena gawe Nabi Muhammad ini adalah perintah Allah. Ya kan? La yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi Muhammad itu tidak berbuat, tidak berbicara, tidak berucap terkecuali itu adalah wahyu dari Allah. Nah, jadi menurut kita ingat lawan Nabi Muhammad, maka nilainya pahala. Nah makanya pada saat kala kita membasuh tangan, lah sebelum berwudu nih, basuh tangan. Nah ini tangan, aku basuh tangan. Bismillah, bang dulu lah. Bismillah, membasuh tangan. Aku berniat, nawaitu sunnah. Berniat ini adalah sunnah Nabi Muhammad. Nawaitu ada di sunnah berwudu. Aku berniat untuk menunaikan sunnah berwudu. Suma tastamil asiwaka. Kemudian setelah kita berbismillah, membasuh tangan, kemudian niat mengikut Nabi Muhammad, barulah kita memakai siwak. Siwak kan? Siwak itu kayu Arab kan? Kayu itu khusus. Bukan kayu sembarang kayu Arab. Banyak ya dijual di pasar toko-tokonya harum itu kan. Siwak lain lah orang yang sholat pakai siwak tanpa siwak itu beda banget. Nabi Muhammad sholat tidak pernah meninggalkan siwak. Siwak itu karena di antara keutamaan orang yang bersiwak adalah tad'iful ujur, dapat melipat gandakan pahala. Nah, jadi makanya kita adalah bersiwak sholat, bukan sholat aja, ibadah-ibadah yang lainnya pun, entah itu membaca Quran, entah itu belajar atau majlis, entah apapun yang diajarkan bersiwaknya, dan juga bersiwak dapat pahala. Nah, di antara kesunahan berwudu adalah tastamil siwak, memakai siwak, dan siwak ini dari kayu yang khusus. Ulun-ulun ada melihat orang lagi sembahyang pakai lengan baju termasuk siwak, tapi ulama mengatakan kalau lengan baju ini harus dilihat kemudian aku bersiwak, ini pakai siwak, jadi bersiwak pakai lengan baju. Kalau tapi dia pakai lengan baju itu memasukkan sate, apalagi dari kurban banyak hilang. Kita dapat dari ini. Di sate lah, makan kol kacang ya. Nah, nanti bersiwak nih, gimana dia? Berbau, mau masak kuning, kamu yang masak kacang-kacang yang berigit, mau masak apa-apa ya. Makanya bagus itu kita sediakan ya, siwak kan 10.000, 15.000, setahun ya, bismillah, jadi makan. Siwak kita dimakan, dia bisa makan ya. Bila jadi lokal biasa tuh, lokal siwak itu yang berbungkus ya. Dia berbungkus tuh basah. Kalau karing itu orang timnya, karing itu kan, itu kayu tadi bisa makan gini. Bisa apa ini kalau besi lupa? Siwak kan namanya itu aja sebelah kanan. Iya sebelah kanan sini lah sebelah kanan. Kalau suruh ke kiri. Jadi kanan menghadapnya, suruh ke kiri menyerupai ke 8. Ada ukurannya siwak. Sunnahnya, ya kalau sunnahnya bagusnya seperti itu. Nah jadi angka 8 mulai kanan dulu biar mantap siwak tuh. Mulai kanan suruh ke kiri menyerupai angka 8. Seperti itu. Kalau contoh apa nih siwak ini kan halusan banget. Nah, ya siwak ini jangan halus pada ini apa namanya? Kalingking. Jangan halus pada kalingking, jangan ganal pada jempol.
menurut tak masuk halus bang nah. Kayak kamu gigi ya lah. Jangan bang sebelum ya. Beracun. Ini harus jangan halus nih halus sebelumnya. Banyak aku Standarnya tuh di ujung apa tuh tasbih. Ya, kalau bisa siwak itu jangan halus pada kelingking, jangan ganal pada jongkok. Ukurannya adalah ukurannya siwak yang ideal aja, yang pas sesuai dengan sunnah Nabi. Jangan kecil daripada kelingking, jangan besar daripada ibu jari. Itu besarnya, panjangnya kalau bisa jangan lebih daripada 9. Jangan kurang pada 4 jari. Nah, ada kurang pada 4 jari. Sampai digantung batas itu berapa jari? Nah, orang jangan kurang pada 4 jari. Jangan kurang pada 4 jari. Jangan lebih pada 9. Ini siwak sedang Pak. Bawa siwak bukan rapun-rapunnya di bawah. Ini bagi siwak jangan kurang, jangan lebih pada 9. Ya kan ada daripada 9 lah. Jangan kurang pada 4 jari nah. Karena cara memakai siwak, memegang siwak itu ada caranya. Kalingking dan ibu jari di bawah, sisanya di atas. Nah itu caranya. Nah itu caranya Nelana. Ya Allah. Nah. Jadi karena angkat ke kanan, suruh ke kiri menyerupai angka 8. Nah, sebagian lah guru kita melajari juga tatkala bersiwak, hilang siwak itu aja. Nah, tuntung gigi siwak hilang pula. Nah, siwaknya lah pahalanya dapat melipat gandakan pahala. Itu bang. Jadi lain bang lah orang yang sholat pakai siwak, tanpa siwak beda. Ini pakai siwak. Lawan dulu kalau bersiwaknya juga nampil pahalanya. Nah, makanya kan namanya di para ulama, para habaib, orang-orang soleh itu bila nyebab sholat itu selalu sama siwak, pahalanya lain lawan orang yang ada pakai siwak. Nah dari tadi kata bau dulu yang berapa pakai siwak, yang bau dulu lalu kuring ya. Cuma mau lagi kata siwak kamu kuring, lawan kuring siwak saja sembahyang. Maka ini mantap kan, awal 3. Orang membaca apa-apanya sekali kita kayak ini. Mana kan tahu? Apa siwak kamu kuring, lawan siwak sembahyang sama. Jadi siwak pula, biar banyak-banyak isi siwak. Bangun kuring ada siwaknya. Sembahyang ada siwaknya. Nah, sunnah sebelum kuring siwak ya, bangun kuring siwak lah. Ada bangun kuring yang pakai pasta gigi, sikat gigi atau pakai pasta gigi itu sebetulnya kalau kita ada berniat kan dapat pahala. Cuma dapat pahala bersih ya. Karena kan kita sebagai orang Islam dianjurkan bersih. An-nadhafatu minal iman, kebersihan itu sebagian daripada iman. Nah, jadi kalau kita bersih itu menandakan iman kita bagus. Tapi kalau kita tidak bersih, iman kita tidak bagus. Nabi Muhammad ini bila berjalan itu 3 yang di bawah, yang pasti di awal sini. 1 sisir sore, 2 sapu tangan, 3 siwak. Nanti juga itu nggak pernah bisa. Nabi Muhammad kan bilangnya berjalan kemana-mana. Nah kalau kita perhatikan lah, siwak, sisir, pertama sisir soroy, sisir soroy lah sapu tangan. Itu kan alat-alat pembersihan sebenarnya. Artinya Nabi Muhammad itu kayak tarigat sih, ya sapu tangan, sapu tangan, soroy sadana supaya rapi, rambut supaya acak-acakan. Siwak itu sedang membersih gigi. Nyata di siwak ini kan ada apa sebutannya?
Siwak ini ada gigi, ada zat yang mewarnakan gigi. Cuman orang tua bersiwak ini gigi kuat ya. Gigi kuat menjadi bersiwak. Ya bagus kayak siwak ini memang bermanfaat bagi gigi dan bersih. Siwak. Biar tidak dapat gigi kan. Hasilnya ada begini, pasang gigi palsu. Yang ada giginya jadi siwaknya. Awalnya bersih, berarti saya luka. Pelan-pelan aja. Giginya mestinya berbilah kan siwaknya. Tapi ini lengkap gigi lah. Tapi sudah dibawa. Bagi Pak saya. Iya, ada juga. Sudah Tuhan juga pernah. Kalau juga bagi curang lagi bentuknya. Bisa banget. Apa lagi ada bagi ya? Kayak apa? Ada bagi? Asal ada aja. Asal ada. Ya bukan sunnah aja ya. Kenapa gak sunnah ada begitu? Kayak apa? Pasang gigi palsu aja. Tapi ada memang sisa 9 bulan. Itu ya. Kalau sikat gigi itu apa? Sikat gigi itu ya tadi kalau kita ada berniat sunnah mengikut Nabi ya. Lain pahala siwak yang kita dapatkan pahala kebersihan aja. Ada orang yang kan anak bujur di zaman Nabi Pak pakai kayu karena ada sikat gigi, sikat gigi kakinya berbeda, yang bermaksiat ada. Keduanya gini sih ada ini. Ini dulunya zaman modern, zaman bahari bujuran kayu dijadikan sikat gigi. Nah jadi lu kan orang makasih siwak, salah. Tetap tidak pakai bersikat gigi masih gigi. Basiwaknya basiwak doang. Itu berpahala ya. Sisir satu tangan siwak. Nanti itu barang-barang yang tidak pernah terpisah dan ditinggal oleh Nabi Muhammad tatkala berjalan ya. Artinya menandakan Nabi Muhammad itu bersih rapi orangnya. Mengharap ada urus ya. Amin. Ada di sama kawasan. Nah, jadi siwak lah, siwak. Tambihuhum bil yadil yumna wa bi'atal khinsir wal ibham tahta siwak wal binsir wal wusta was sababa fawqa siwak wa tabtadi'u bisyakli famiha al-ayman. Summa ta'khudhu gharfatan minal ma' tatamat mahu minha marratan wa tastanshiku bibaqiha taqaluha kada halatan. Kemudian berniat adalah kemudian memakai siwak caranya memegang agaknya doang. Cara memakai siwak adalah tidak ada di sini nih. Belajar memakai siwak. Kemudian memakai siwak caranya memegang sunnah-sunnah. Caranya memegang dengan tangan kanan. Tangan kanan ketika memegang siwak. Karena Nabi Muhammad itu suka mendulukan yang kanan. Tadi amal kebaikan jangan kiri. Kasih waktu kan baik loh tangan kanan, makan baik tangan kanan, masuk rumah tangan kanan, masuk masjid, mushola kanan, ya. Nabi Muhammad itu yuhibbut tayammun. Beliau suka memulai sesuatu yang baik itu dengan kanan. Nah jadi tatkala bersiwak pun dianjurkan pakai tangan kanan. Ya, takbiruhu bil yamin yumna wa
di antara khinsir wal ibham dan tasyiwak. Caranya ulang presiden setelah kita memegang tangan kanan sambil meletakkan jari manis dan ibu jari di bawah siwak. Ibu jari dari manis di bawah. Nah. Sedangkan jari telunjuk tengah dan kelingking, sisanya telunjuk, tengah, kelingking di bagian atasnya. Selanjutnya mulai dari sebelah kanan, mulut merah. Kemudian mengambil satu ciduk air menggunakan sedikit untuk berkumur-kumur, lalu beristinsyaq dengan sisanya. Nah, kalau untuk bersiwak pulang tentang untung kita bersiwak dengan ada ya, hanya kita ambil satu cibuk air. Bapak berkumur senang juga berkumur dengan bau sunah. Pertanyaannya berkumur-kumur tatkala berpuasa tetap disunahkan atau tidak? Ya berarti puasa enak. Tapi kan makruh dia berpuasa itu berkumur-kumur. Makruh sebetulnya. Ini berkumur-kumur yang ada tertakut lah. Namun juga berkumur sambil takut, ada makruh lagi batal. Nah pertanyaannya, kalau belum berkumur-kumur tatkala berpuasa, berkumur-kumur itu dengan niat melaksanakan sunnah wudu, apakah tetap disunahkan? Ujar ulama tetap disunahkan. Tapi dengan syarat ada mubalaghah. Jangan sampai kita itu berkumur-kumur sampai terlalu benar. Kumur-kumurnya puasa, kumur-kumurnya sampai masuk banyak. Apalagi kumur-kumur saya nyangkir, lalu disah nyangkirnya. Jadi begini ya. Ada sah ya puasanya. Jadi tetap adalah ketika kita berpuasa tetap disunahkan kumur-kumur, tapi dengan syarat ada mubalaghah, ada terlalu berlimpatan. Jadi silakan di bagian berpuasa, hari berpuasa. Sudah kedua hari puasa, kan sudah lepas sudah hari tasyrik. Imbah hari tasyrik kan? Imbah sudah hari Kamis. Sananya hari raya Selasa, Rabu, Kamis, tasyrik. Boleh ya berpuasa hari ini. Kalau Anda isi rutinitas puasa tiap bulan 3 hari, 13, 14, 15, karena 13 bertepatan dengan hari tasyrik ada puasa, jadi 14, 15 itu bulan ini 2 hari ya tasyrik. Yang ada boleh puasa hari tasyrik itu, yang ada boleh puasa itu hari tasyrik, hari raya Idul Adha, hari raya Idul Fitri, kemudian bulan ayam Syah Rabu, bulan Saban 29 kali 30 lah. Lawan kalau mbah nisfu, 5 yang ada boleh berpuasa kita. Ini puasa sunnah lah. Kalau puasa wajib ya boleh aja. Bulan-bulannya hari tasyrik hak makhluk puasa. Puasa apa puasa wajib? Ada bapak. Puasa wajib. Ya Allah. Kalau puasa sunnah ada boleh. Haram ya Allah. Atau puasa najar. Aku kain aja bikin tas sepak emas 2 kilo. Anak puasa bulan anak puasa ini aja pas hari raya Idul Adha orang menyembelih mana puasa ya kan bapak. Tapi kalau puasa sunnah tidak boleh. Nah jadi bagi orang yang berpuasa apakah tetap disunahkan berkumur-kumur tatkala wudu? Jawabannya tetap, tapi dengan syarat ada mubalaghah. Jangan terlalu benar, jangan terlalu berlimpatan. Maka ada istilah benar puasa itu rancang-rancang wudu, mau timbang umurnya. Guru aja, wudu jangan kata puasa itu bagus rancang-rancang, kenapa sih gak? Ngomong ya. Mau tetap batal, sama aja ada sama aja. Ya, makanya hati-hati jangan sampai tetap bos. Nah, jadi setelah kita selesai bersiwak,
Sunnah berwudu nih. Diawali dengan membasuh tangan. Bismillah dulu lah. Kemudian niat mengikut Nabi Muhammad. Kemudian bersiwak. Ya Allah. Setelah bersiwak berkumur-kumur. Nah, setelah berkumur-kumur, taman pembangunan marahnya. Wataskan syika bibaqiha taf'aluha kada salatan. Berkumur 3 kali. Dan paling afdalnya kita berkumur-kumur itu kan pakai tangan lah, ibu bayinya lagi. Atau pakai kerak yang mana? Nah, bayinya ya. Nah, kemudian kalau bisa, yang bagus dan lebih afdal lagi, tatkala kita membasuh lubang hidung dan mengukur, kalau bisa jadi satu sekali sibuk aja. Jadi mulut menghirup lah, mulut sebaliknya menghirup lah, mengambil mulut mengambil air di tangan, hidung menghirup. Nah, kayak itu. Jadi membasuh berkumur membasuh lubang hidung aja di satu jadinya kalau bisa seperti itu. Hanya ada bisa kalau pentingannya berkumur dari lubang hidung. Sunnah. Ini sunnah wudu Bapak. Nah, kemudian pulang taf'alha kada salatan. Nah, ini kita lakukan 3 kali itu. 3 kali tasrif. Yusannu tasrif. Disunahkan kita itu 3 kali. Basuh muka 3 kali. Ya. Membasuh tangan 3 kali. Membasuh bagian kepala 3 kali. Membasuh telinga 3 kali. Membasuh 3 kali. Yusannu tasrif 3 kali. Sunnah hukumnya ada wajib ada. Misalnya kita wudu basuh muka sekali aja ada apa ya? Asal ikut sah. Belum kurang kan 3 kali sekali aja sah. 3 kali itu sunnah hukumnya. Kemudian summa tanwir inda ghaslil wajhi bi qawliha. Nah, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan kita. Santai itu hari ini kalau baca hidup kali berpanjang. Ada pertanyaan? Sebentar, Mbak. Ya, Bu. Ada yang dilaporkan? Jadi tadi boleh aja kita lah berkumur-kumur pada itu ada masukkan hidung lagi. Afdalnya itu nih tatkala madmadah dan istinsyak berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung itu kau sekaligus sibuk. Jadi mulut mengambil air yang di tangan, hidung mengikat. Nah, kalau bisa sekali aja. Jadi kalau bisa, kalau yang ada apa? Dia mulut kumur dulu atau kumur mana? Yang enggak sebelum itu. Kalau umpama kita perjalanan jauh nih dari rumah sudah wudu, tapi di perjalanan kan makan macam-macam gitu, tapi nggak keluar angin, itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak masalah. Nggak wudu lagi nanti kalau lainnya kita dalam perjalanan. Lebih bagus lagi tadi, ya kan? Diperbaharui lagi wudunya. Apalagi dia makan daging. Ada dalam riwayat Nabi Muhammad itu setelah makan daging beliau berwudu. Katakan bila makan daging dia wudu. Makan daging makan makan apa iwak ikan. Di sini disebutkan daging aja Pak. Karena apa maksudnya? Intinya Nabi Muhammad itu setelah makan daging wudu sih. Tapi lebih baiknya kalau lebih bagus. Bisa di perjalanan mau sholat wudu lagi. Wudu lagi bagus. Ini bagus lagi wudu. Namanya tajdid. Ya, tajdid wudu, diperbaharui lagi wudunya. Kan apa-apa bagus lagi. Jadi glowing ya. Ada satu lagi nih Pak Ustaz. Satu lagi 2 Mas ini sudah pakai minyak, sudah wudu di rumah. Tapi kita mau makan apa-apa di sana nggak wudu lagi itu nggak boleh. Ada masalah? Boleh ya. Yang penting kan batal. Cuma lebih bagus lagi dibasuh. Kalau mau wudu, ada misalnya sudah make upnya kan setelah wudu, sudah wudu, artinya kalau dia sampai waktu sholat, nah mungkin tidak batal, setelah yang langsung ada masalah. Make up saya
ayam jangan nonton. Saya make up, maka make upnya lah. Satu lagi itu. Satu lagi 3. Haid, misalnya haid itu kan kita mau atau Oke. contoh ada yang mandi wajib dimandi lagi. Tidak wajib. Misalnya haid lah, ya memang hukumnya makruh. Namun haid potong kuku, bergunting atau menghilangkan bulu makruh, hukumnya makruh saja. Tapi misalnya dia memotong kuku rata haid, kemudian bersulai obat rambut ternyata ada rontok, nah kemudian menghilangkan bulu ketika haid dia tidak masalah. Kemudian tatkala dia mandi wajib setelah selesai haid, apakah dimandikan lagi kuku atau yang terpisah dari badan kita? Tidak, ya tidak usah. Ya, cuma bagusnya tuh ketika haid jangan foto bagusnya, jadi bagusnya. Ada lagi? Sudah ya? Kita tahlil. Abdul zikri fa'lamana la ilaha illallah, 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 illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Sayyidina Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil aliyyil azim. Ya Allah, 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 ya Allah. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alhu wasilahu wa baligh wa taqabbal sawaban wa baraka min al-Qur'anil 'azim. Allahumma la ilaha illa Allah subhanahu wa bihamdihi wa sallallahu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hadzal majlisil mubarak wa wasiyah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah wa sallallahu mutaqabbalan tayyiban wa bihamdi sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa wasallam min arwahi abaihi wa ikhwanihi al-ahya'i wal muslimin sallallahu wasallam alaihi wa alihi wa jami'in bi arwahi alihi wa sahbihi wal qarabah wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumil din arwahi arba'ati al-a'immatil mujtahidin wal muqallidin wal ulama'i al-'amilin wal fuqaha wal muhaddithin wal qurra' wal mufassirin wa sadat as-sufiyah wal muhaddiqin wa awliya'i Allah ajma'in wa sallallahu dzalika ma'a nasib dzalika wa isalika ila ruhi man kana wa bismihi wa tawadalika min ajli khususan ila Rahman Syah bin Samad
وإلى روح سيدي مسيدة بنت عبد المطلب وإلى روسana bin Jumran وإلى روح مريم بنت علي أمير اللهم اجعلهم فداء له من النار وفداء له من النار ونجاة له من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ووالدينا ووالد المسلمين وفروعهم سبحان الله من الله وقال من أمر المسلمين كافة عامة حسن الأزل وأجزاهم وعوذ بالله الرحمن والرضوان والسلام ويا مسيحنا يا حنان يا منان يا من سئل الحق ويستعين عنه اللهم اجبر لساننا وقيد دارنا واغفر بصالحة أعمالنا وعلى الإيمان والإسلام جميعا توفنا وأكرم لنا ولا تخرجنا في غفلة ولا تأخذنا للبر وجعل آخر كلامنا من جميع عبادها آمين إلا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم كما أحييتنا عليك ولا تخزينا ولا تضلل ولا مغير ولا مبدل ما تحسنا ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم